Kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin di tahun kedua dinilai semakin merosot, terutama sektor kebebasan sipil, penegakan hukum, serta pemberantasan korupsi. Bagaimana kemudian catatan panjang kinerja Jokowi Maruf di tiga sektor tersebut? Koresponden CNN Indonesia Albi Pratama sudah bergabung sore ini. Selamat sore Albi, sebagai koresponden CNN Indonesia yang bertugas di istana memasuki tahun kedua kepemimpinan Jokowi dan juga Maruf. Apa saja catatan Anda bagi kinerja Jokowi Maruf di tiga sektor tadi, Albi? Selamat sore Rifana, benar sekali. Hari ini, hari Rabu 20 Oktober 2021, genap sudah Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Maruf Amin menjabat sebagai Kepala Pemerintahan di Indonesia sejak Oktober 2019 yang lalu. 2 tahun sudah juga saya melakukan kegiatan peliputan di wilayah Istana Kepresidenan untuk selalu mengupdate, menilai bagaimana kinerja daripada kepala pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Maruf Amin. Di mana ada beberapa catatan yang memang bisa dikatakan ini lebih kepada sejumlah PR-PR yang harus diselesaikan oleh Jokowi dan juga Maruf Amin, karena memang ini masih tahun kedua dan masih tersisa 3 tahun untuk melakukan sejumlah perbaikan-perbaikan. Beberapa yang menjadi catatan dari saya sendiri adalah diantaranya terkait dengan kebebasan sipil. Ini mengenai dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang merupakan bagian demokrasi. Ini akan dipecah menjadi beberapa hal yang tentunya ada penilaian-penilaian dari masyarakat, lalu dari para aktivis dan juga beberapa lembaga kajian terlihat untuk melihat bagaimana kinerja Presiden Joko Widodo. Lalu untuk yang kedua terkait dengan penegakan hukum yang dikatakan juga mengalami penurunan seperti itu. Karena beberapa kali juga kita melihat adanya beberapa penindakan penangkapan, penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan aktivitas-aktivitas masyarakat yang berkenaan dengan kebebasan berekspresi, seperti misalnya berorasi ataupun dengan menggunakan media sosial dan juga media seni seperti mural, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan pemberantasan korupsi yang dinilai juga ini mengalami peningkatan seperti itu, dalam arti makin banyak orang yang melakukan korupsi tetapi makin sedikit pemberantasan korupsi yang dilakukan seperti itu. Kita bahas satu persatu dulu Rifana terkait dengan kebebasan sipil dalam melakukan ekspresi ataupun berpendapat, baik itu di media sosial ataupun di ranah umum lainnya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa beberapa waktu lalu kontroversi terkait dengan munculnya sejumlah mural di tembok-tembok yang berada di sejumlah tempat, di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ini juga menuai kontroversi di mana beberapa masyarakat menilai itu adalah kebebasan berekspresi ataupun kebebasan berpendapat dari masyarakat tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi begitu juga dengan aparat penegak hukum, tanpa basa-basi langsung melakukan penghapusan dalam waktu cepat dan juga berusaha untuk mencari siapa pelaku dari pembuatan mural-mural tersebut. Dan beberapa aktivis dan juga beberapa pengamat politik seperti misalnya analis politik dari Pusat Riset Politik BRIN, yaitu Wasisto, mengatakan bahwa ada semacam kemunduran dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia di 2 tahun kepemimpinan Jokowi Maruf Amin sendiri, di mana kebebasan berekspresi dengan menggunakan mural dan juga cuitan-cuitan ini ditanggapi begitu serius oleh aparat penegak hukum. Meskipun Presiden Jokowi mengatakan tidak anti kritik dan justru akan terus menganalisa dan memberikan ruang kepada publik yang ingin memberikan pendapat soal kinerjanya, tetapi seolah tidak ada hubungan yang kuat antara Presiden Jokowi dengan aparat penegak hukum. Presiden Jokowi mengatakan tidak pernah menginstruksikan Kapolri untuk melakukan penindakan begitu represif kepada masyarakat yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum seperti itu. Tapi lagi-lagi di situ Kapolri menyatakan itu bukan wewenangnya, lalu dilempar lagi kepada Kapolda dan terus-menerus turun sampai ke tingkat Kapolsek, mengakui tidak ada instruksi tetapi justru melakukan upaya untuk penahanan ataupun penangkapan kepada masyarakat tersebut. Di situ terlihat adanya upaya untuk meredam sejumlah kritik-kritik yang masuk kepada pemerintah dan dianggap menjadi suatu kemunduran dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Maruf Amin sendiri. Lalu yang kedua adalah terkait dengan cuitan-cuitan yang ada di media sosial. Seperti yang kita tahu bersama, beberapa waktu lalu juga muncul kritikan-kritikan masyarakat yang melontarkan masukan-masukan kepada pemerintah dan juga melakukan beberapa orasi-orasi di muka umum. Seperti yang kita tahu pada saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Jawa Timur, ada peternak unggas di sana yang membentangkan spanduk ataupun tulisan yang berisikan tentang turunkan harga pakan ternak seperti itu. Lalu dalam waktu sekejap, para masyarakat yang melakukan kegiatan pembentangan ataupun orasi tersebut langsung diciduk oleh aparat kepolisian dengan alasan baik itu pencemaran nama baik ataupun
menghina kepada kepala negara. Meskipun pada akhirnya Presiden Joko Widodo langsung mengajak para peternak unggas itu berdialog di sana, tetapi itu lagi-lagi menjadi salah satu catatan dari bidang kebebasan berekspresi telah terjadi kemunduran. Untuk hal yang keduanya, Rifana, terkait dengan penegakan hukum juga ini dinilai masih belum maksimal. Seperti yang kita tahu juga beberapa belum lama ini, hashtag terkait percuma lapor polisi ini beredar luas di media sosial. Hal ini berkaitan dengan masih belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian seperti masih pandang bulu dan terlihat masih setengah-setengah dalam melakukan penegakan hukum, sehingga masyarakat ini merasa kecewa dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang tentunya ini berkaitan dengan apa-apa saja yang diperintahkan oleh kepala negara, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Seperti misalnya kita lihat ada persepsi negatif penegakan hukum yang mengalami kenaikan dari segi kekecewaan masyarakat. Ini diambil dari survei yang dilakukan oleh SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting yang mengatakan bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan angka yang mengatakan bahwa penegakan hukum ini semakin tidak baik ataupun memburuk. Dari yang sebelumnya 15,1%, ini naik menjadi 24,8%. Walaupun angka tersebut masih berada di bawah 50%, tetapi harus tetap menjadi catatan bahwa penegakan hukum harus tetap dilakukan seoptimal mungkin. Karena kalau tidak dicegah, maka angka ini akan terus naik dan penegakan hukum di Indonesia makin tidak bisa dipercayai lagi oleh masyarakat, sehingga masyarakat nantinya akan merasa abai dengan hal-hal yang terjadi di lingkungannya seperti itu. Hal ini juga dikatakan oleh beberapa pengamat, seperti misalnya tentang dari Transparansi Internasional Indonesia, bahwa ada di mana pada saat Presiden dan juga Wakil Presiden harus menjawab sejumlah kritikan ataupun masukan yang diberikan oleh masyarakat, baik itu tentang penegakan hukum, tentang kebebasan berpendapat, karena memang ini menjadi bagian yang harusnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti yang kita tahu bersama bahwa pada 2019 lalu, pada saat momentum dilakukannya pemilu, Presiden Joko Widodo dan juga Maruf Amin memberikan sejumlah kampanye dan juga janji-janji politiknya, dan hal inilah yang harus direalisasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga memiliki tingkat kepuasan yang lebih baik lagi kepada pemerintahan. Lalu yang terakhir, Rifana, terkait dengan pemberantasan korupsi, ini juga menjadi hal yang harus dicermati, di mana SMRC sendiri menyebut bahwa masyarakat ataupun responden yang dilakukan survei seperti itu mengatakan bahwa 49,1% tingkat korupsi yang dilakukan di Indonesia ini semakin tinggi. Di mana kalau misal dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020, ini angkanya masih di angka sekitar 46%. Itu artinya ada kenaikan sekitar 3%, di mana korupsi ini semakin tinggi tetapi pemberantasannya semakin menurun. Seperti yang kita tahu bersama juga, beberapa waktu lalu, tepatnya pada 2019 RUU tentang KPK ini disahkan, dan itu dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK, di mana pegawai KPK yang tadinya independen ini diangkat menjadi ASN, sehingga mau tidak mau harus patuh dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan secara langsung. Sehingga ini dianggap upaya untuk mengkerdilkan upaya pemberantasan korupsi yang bisa saja dilakukan oleh KPK. Belum lagi ada aturan-aturan turunan yang membuat adanya TWK dilakukan, sehingga ada 57 pegawai KPK yang sebelumnya berpotensi untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi, ini tidak lolos dan akhirnya dipecat pada tanggal 30 September 2021 yang lalu. Dan ini juga dikatakan sebagai hal yang sesuatu yang bisa dikatakan kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Belum lagi beberapa koruptor-koruptor seperti misalnya Harun Masiku sampai saat ini juga masih belum bisa ditindak oleh pihak KPK karena memang ada dugaan upaya perlindungan terhadap Harun Masiku sendiri seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita melihat hal tersebut memang patut untuk dikritik oleh masyarakat, karena memang seperti yang tadi saya katakan masih tersisa 3 tahun lagi untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan juga Maruf Amin menyelesaikan sejumlah PR dan juga persoalan yang sampai saat ini masih belum bisa diselesaikan. Menurut pengamat politik juga mengatakan bahwa menagih janji kepada para kepala negara adalah upaya untuk mengingatkan kembali
komitmen mereka terkait dengan janji-janji politik mereka yang mereka juga ucapkan dengan menggunakan sumpah saat dilantik sebagai kepala negara. Sehingga ketika nantinya presiden dan wakil presiden ini bisa menyelesaikan semua PR dan juga menerima sebuah kritik, tentu pada akhir masa jabatnya seperti kita bisa katakan di 2024 nanti ketika indeks kepuasan masyarakat ini meningkat, maka akan ada kenang-kenangan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Maruf Amin kepada masyarakat bahwa telah berhasil memenuhi janji-janji politik yang sudah dijanjikan sebelumnya kepada masyarakat. Begitu Rifana, catatan korespondensi saya yang bisa diberikan selama 2 tahun bertugas di Istana Kepresidenan. Rifana. Menarik sekali mendengar catatan korespondensi Anda selama 2 tahun bertugas di Istana. Terima kasih sekali korespondensi CNN Indonesia, Albi Pratama atas laporan komprehensif Anda. Selamat bertugas kembali.